Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi kalau kamu Jadi kalau kamu pas nonton video kajian di sini, kamu harus otakmu harus ingat, ya. Ada behind screen yang tidak tampak tapi itu menjadi hakikat bahwa ada orang yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya sehingga kamu bisa menyaksikan video itu dalam sebuah kajian. Ya, harus gitu supaya kamu pandai berterima kasih. Oke, aku ulangi lagi, ya. Untuk saudara-saudara yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Sorry. Di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan tidak hanya diperbolehkan tapi justru sangat-sangat diharapkan, ya. Seperti teman kita telah memberikan contoh, silakan di share tapi link kajiannya, ya, dari channel kajian ini. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu nggak ulang, jangan. Aku tidak pernah memberikan izin seperti itu, ya. Oke, silakan di share sehingga kamu punya catatan langit. Kalau kamu mati nanti kamu punya catatan langit. Ya Allah, hamba telah mengambil peran dalam dakwah Islam, walaupun hanya sekedar share. Lah kalau bisamu cuman itu ya enggak apa-apa, gitu loh. Kebetulan kamu secara ekonomi kere, ya, nggak bisa memberikan apa-apa, bisa nge-share link, ya nge-share link aja, nggak masalah. Jadi Allah itu memberikan sejuta kemudahan bagi kita dan Allah itu tidak akan menuntut di luar dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisamu hanya nge-share link itu, ya itu aja, nggak masalah. Kecuali saudara-saudara kita yang secara finansial dilebihkan secara ekonomi, ya, rezekinya melimpah ruah, baru dia mengambil langkah lain lewat sholawat yang infak dakwah, boleh. Jadi jangan terlalu sempit kerangka berpikirnya, ya. Oke. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, ya, matur mbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya, tapi terima kasih dan terima kasih matur mbah nuwun sudah didoakan yang baik. Aku kembali mendoakan semoga kebaikan doamu itu Allah curahkan juga kepadamu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita sekarang ini di akhir pekan, ya. Bersua kembali dalam Mampir Ngombe kali ini, ya, seperti biasanya Mampir Ngombe selalu kita kemas dengan format yang sesederhana mungkin, ya. Tajuknya itu masih terkait dengan yang kemarin, yaitu orang Islam penyembah batu. Belajarlah kepada Daniel, ya. Jadi tajuknya orang Islam penyembah batu, belajarlah kepada Daniel. Nah, ini perlu aku sampaikan lagi, ya. Kebetulan aku sebetulnya PJ itu nggak begitu kenal. Era aku itu DJ, bukan PJ. Jadi bukan video joki, tapi disc joki. Karena zamanku dulu diskotik. Jadi aku nggak mengenal VJ karena belum ada era itu. Teknologinya belum ke sana. Yang aku kenal DJ. Aku kalau ada DJ lagunya nggak enak, aku marah. Dan itu meja DJ-nya itu bisa aku gebrak, gitu. Aku paling suka kalau sudah jam 2 malam itu lagunya Could You Be Love, lagunya Bob Marley.
Ya, itu aku suka. Nanti mau penutupan itu lagu-lagu yang melo itu suka. Seperti Shania Twain atau dan sebagainya asal melo itu suka. Ya. Jadi aku tidak mengenal VJ. Ya, itu bukan eraku, itu kan era kekinian. Yang aku kenal DJ ya. Disc jockey bukan video jockey gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kok tumben Gus Beti nyebut nama Daniel ya. Belajarlah kepada Daniel. Daniel ini bukan nama VJ itu loh ya. Bukan. Kebetulan namanya sama ya. Jadi ini aku jelaskan supaya nanti bisa tahu duduk perkaranya. Ini Daniel yang mana? Bukan Daniel itu. Ini Daniel orang soleh ya. Jadi nanti diikuti kajiannya. Kalau bisa kita selesaikan satu episode, kalau enggak kita bikin 2 episode ya. Jadi aku ulangi lagi, orang Islam penyembah batu, belajarlah kepada Daniel ya. Oke. Jadi Danielnya itu Daniel kitab suci ya, seorang tokoh soleh yang tertera dalam perjanjian lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jelaskan begini karena si PJ itu juga namanya kan Daniel ya. Nama depannya. Oke. Aku bacakan komen yang masuk dari, kalau ada suara-suara menangis tolong dimaklumi ya. Soalnya aku lagi sakit telinganya, nggak tahu nanti mau ke puskesmas. Nggak tahu, kita dulu masih kecil kan sering sakit telinga, nggak tahu. Nanti biarlah diajak ke puskesmas. Ini dia lagi menangis. Katanya sakit telinganya ya. Ya jadi dimaklumi aja karena memang ya nggak kedap suara studionya. Oke, dari Gispati ya. Soalnya kita yang ada di Palu. Ini Ranti adiknya Gra itu. Nduk Ranti lagi sakit telinganya. Kalau anak sakit itu nggak tenang memang ya. Sekarang Nduk Ranti kelas 3 ya. Memang mereka jauh jaraknya. Emasnya Gra itu kelas piro gue? Kelas loro. Kelas 2 SMA. Jadi jarak mereka memang jauh ya. Jadi Nduk Ranti kelas 3 SD, emasnya kelas 2 SMA. Oke. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam kondisi yang prima dan diberikan keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, matur thank you untuk Gispati bersama keluarga yang ada di Palu. Berikutnya Jian Reksa, Borneo hadir. Sementara ini hanya bisa bersolawat lewat anti skip dan anti download. Salam Isra. Gak apa-apa. Seperti yang aku jelaskan tadi di awal, nggak apa-apa. Karena kalau memang bisamu itu hanya sebatas anti skip dan anti download, atau ditambah lagi ikut men-share link-link ini, ya nggak apa-apa, silakan saja itu. Ya, karena aku sudah bilang kemarin tukang parkirnya tak cari nggak ketemu. Yang aku bilang, tapi aku juga harus hati-hati supaya tidak ada ketersinggungan. Ketika aku sama sahabat-sahabatku yang terhormat itu kan kami sedang habis ngaji terus cari ketan gitu ya, sama minum kopi gitu ya. Tiba-tiba diparkir ya. Kami naik mobil, bukan mobilku maksudnya. Diparkir ya. Kemudian tukang parkirnya itu nyalami aku dan kami berpelukan gitu loh. Dia bilang, saudara kita bapak tukang parkirnya, Gus Beti ya? Iya, kau tahu? Iya, saya mengikuti kajiannya dan saya kemarin bersolawat 100.000 gitu. Oh iya, terima kasih. Itu menjadi pemikiranku dan aku sudah bilang sama kalian. Kemarin tak cari nggak ketemu. Aku akan mengembalikan yang 100.000 itu dan insya Allah akan aku lebihkan. Karena apa?
Tapi ini harus hati-hati aku, supaya tidak ada ketersinggungan. Karena apa? Siapa tahu dia memang ingin dalam hatinya itu bersolawat. Sementara aku menilai dia belum sampai dalam tataran yang itu. Bersolawat dalam bentuk ibadah belum sampai. Bayangkan 100.000 di tangan tukang parkir itu bisa jadi bukan nominal ya. Bisa jadi nilainya 1 juta loh. Satu kali parkir itu cuma 2.000. Untuk mendapatkan 100.000, berapa kali yang harus dia parkir kendaraan? Dapat nggak dia satu hari 100.000? Sementara dia punya anak, punya keluarga, perlu beli rokok, perlu beli beras, perlu bayar listrik, perlu LPG gas, segala macam. Ya. Dan ini juga bisa menjadi trigger bagaimana hebatnya seorang tukang parkir kepeduliannya terhadap dakwah. Nah, aku kemarin tak cari, nggak ketemu. Ternyata dia parkirnya malam. Nanti cari mau tak ketemu, ya aku nggak ngomong tak kembaliin, nggak begitulah, ya. Aku kasih terus aku kasih nilai. Terima kasih Pak, semoga sehat. Karena apa? Aku pun tidak mau menerima dari orang yang menurutku tidak dalam level yang dia sudah masuk tataran untuk bersolawat dalam pilihan infak dakwah itu. Enggak, aku ini orangnya bla-blaan. Aku harus lihat orang. Begitu juga kan ketika aku pernah cerita dulu, ketika orang itu pantas untuk aku minta, aku mintai. Ketika aku ketemu dengan pejabat yang anaknya hampir murtad tapi insya Allah bisa kembali lagi itu, yang satu malam tidur di hotel itu 4.800.000, satu malam tidur itu 4.800.000 dia bayar. Otakku nakal, aku berpikir aku perlu duit 3 juta untuk bisa beli handphone, beli segala macamnya, tripod supaya aku bisa masuk ke YouTube. Aku ngomong bla-blaan, bagiku biasa saja. Dia kasih, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau otaknya orang cerdas, dia yang berterima kasih kepada aku karena aku beri jalan untuk ambil bagian dalam dakwah. Jadi gitu, aku lihat kalau memang orangnya sudah masuk dalam hitungan dia pantas untuk dimintai, aku nggak segan-segan minta. Tapi kalau dalam hitungan yang dia belum masuk hitungan itu, aku tuh nggak sampai hati menerima, nggak sampai hati aku. Ada teman itu kalau bersolawat itu 50.000 tiap bulan, ada. Coba kamu pikirkan 50.000 itu sampai di mana? Untuk beli kerupuk dapat berapa? Itu juga menjadi pemikiranku. Pemikiranku itu begini loh ya. Maksudku itu kalau memang belum sampai tataran itu ndak usah. Lebih baik sholawat anti skip, anti dundut begitu. Tapi kalau sudah sampai tataran itu, ya kamu harus menjalankan sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi kalian sendiri lebih tahu tentang kondisi kalian. Kalau aku kan tidak tahu, hanya lewat virtual. Dan jangan menipu Allah. Malu kamu sama Allah. Kan aku sudah bilang, semut ya nyumbang sedikit ya masalahnya kan semut. Gajah nyumbang banyak ya masalahnya gajah. Yang nggak boleh itu gajah nyumbang semut, semut nyumbang gajah. Nggak boleh. Semua proporsional. Contohnya ketika dalam peperangan, ya, sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh harta itu tidak boleh sama kanjeng Nabi. Ketika ditanya, terus bagaimana keluargamu? Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi tidak boleh. Maksimal itu, tolong dikoreksi kalau salah, 1/3. Tidak boleh semua. Jadi ada aturan-aturan main. Ya, jadi kembali lagi aku bilang, yang paling tahu itu dirimu. Kamu itu pantasnya di mana? Nah itu nanti kita membangun rasa malu, malu sama Allah. Ya, malu sama pantasmu itu di mana? Aku ndak tahu, gitu ya. Jadi kalau misalkan pantasmu masih anti skip dan anti, ya ndak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau kamu secara ekonomi sudah dilebihkan,
terus kamu hanya berkontribusi dalam anti skip dan anti download, ya kalau kamu nggak punya malu sama Allah yang kasih rezeki kamu, ya silakan juga, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi ya gitulah penjelasannya, ya. Aku kira silakan dipahami masing-masing, ya. Berikutnya Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih untuk Kiki yang ada di Rangkas Bitung. Abah Gelung, ini yang punya Bogor ini. Bogor Timur selalu menyimak, cuma baru bisa komen lagi. Salam Isra, mohon doanya untuk saudara kita di Cianjur yang baru dilanda gempa bumi. Sehat selalu untuk Tuan Guru dan keluarga serta semua follower Tuan Guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita juga kemarin sudah mendoakan semoga bencana yang ada di Cianjur itu bisa segera berlalu. Dan jangan lupa masyarakat Cianjur harus introspeksi dong. Nggak bisa kita doakan tapi mereka tidak introspeksi. Ya, harus introspeksi juga. Ada apa ini dan mengapa begini? Itu, ya. Oke, terima kasih untuk Abah Gelung yang punya Bogor Timur. Kemudian Ari Prasetyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam hadir guru ba'da Jum'ah dan Zuhur. Salam Isra juga untukmu. Semoga sukses selalu bersama karirnya ya dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Ya. Sepertinya saudara kita ini di Batam ini pebisnis ini ya, atau pejabat, nggak tahu. Ya. Berikutnya Pablo Escobar. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Jadi ini Pablo Escobar alias Muhammad gitu maksudnya. Numpang nanya, apakah manunggaling kawula Gusti itu sama atau mirip dengan konsep wahdatul wujud? Waduh, aku ndak ngerti wahdatul wujud yang kamu maksud yang gimana? Terus manunggaling kawula Gusti itu juga yang bagaimana? Ini masuk ke dalam dunia filsafat. Jadi hati-hati. Ya, kalau saranku sih belajar dulu Al-Qur'an sampai paham, sampai ngerti, sampai jelas. Setelah itu masuk belajar hadis. Setelah itu belajar filsafat boleh lah. Ya, boleh. Karena kalau nggak dikontrol sama Al-Qur'an dan hadis, aku kan sudah bilang, jangan berenang. Sorry. Jangan bermain di tepi pantai kalau kamu belum pandai berenang. Maka kamu pandai dulu berenang, baru kamu bermain di tepi pantai. Jadi kami dulu kalau sekolah waktu SD itu sering dikasih kata-kata mutiara oleh encik-encik kami. Jadi kami manggilnya dulu encik, bukan guru, karena pengaruh Melayu ya. Malaysia, Singapura, terus Sumatera belahan utara itu Melayunya kental. Makanya mereka itu satu rumpun, satu saudara itu. Makanya ketika kemarin ustadz kita itu yang dilarang masuk ke Singapura atau kemana itu yang larang itu goblok juga itu. Orang dia mau biasa kan, misalkan aku itu tak ajak ke Sumatera atau kemana, tak kenalkan sama pamannya, ini paman mule, ini bude mule, itu supaya tali silaturahmi tidak putus. Kalau orang Jawa bilang ngelumpukno balung, mengumpulkan tulang, ini bahasa filsafat ya. Kepentingan si ustadz itu kan sebetulnya kan mau mengenalkan anaknya atau mau bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di Singapura. Itu satu rumpun itu dulu, cuma kan karena perkembangan dunia modern akhirnya menjadi negara dan terpisah. Itulah perlunya kita belajar sejarah supaya nggak goblok. Ya. Tapi masalahnya karena kepergiannya ke Singapura atau ke Malaysia itu aku nggak tahu. Itu dipolitisasi ya, namanya politik seperti itu. Ya. Oke.
Kami dulu, encik-encik kami tuh mengajarkan begitu. Jangan bermain di tepi pantai kalau kamu belum pandai berenang. Jadi untuk si Escobar ini jangan terlalu main di situ. Kamu belajar dulu Al-Quran, cari guru yang benar, hadis. Setelah itu baru bermain filsafat. Sulit aku menjelaskan. Nanti salah ngomong, tambah kamu nggak tambah bagus, tambah murtad lagi. Aku kasih contoh ya. Sebetulnya siapa sosok Siti Jenar itu? Itu kan debatable sampai sekarang. Maka ada yang mengatakan sebetulnya Siti Jenar itu ya Sunan Kalijogo itu sendiri. Sama seperti perdebatan sebetulnya Khidir itu siapa? Maka sama menimbulkan pemikiran yang sama. Ya bisa jadi Khidir itu ya Kanjeng Nabi Musa itu sendiri. Jadi belajar dalam perumpamaan. Kan ketika Siti Jenar dipanggil oleh sidang untuk menghadiri sidang para wali, diutuslah santri untuk memanggil. Siti Jenar ketika dipanggil, Kanjeng Siti didukani, ini bahasa Jawa halus, diperintahkan, diminta gitulah ya kira-kira untuk datang ke pertemuan itu. Apa jawab Siti Jenar? Siti Jenar ora ono, sing ono kuwi Gusti Allah. Siti Jenar itu tidak ada, yang ada itu Allah. Ini kalau kita tarik ke pemahaman nihilisme, itu filsafat Yunani sudah. Itu meniadakan semua yang tidak abadi, meninggalkan hanya satu yang selalu ada. Sana. Ya, jadi manunggaling kawula lan Gusti itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan, enggak. Ya. Jadi bukannya dilarang, enggak, silakan. Tapi kalau Al-Quranmu belum, hadismu belum, lebih baik itu dulu kamu kuatin. Orang kamu nama aja enggak jelas kok. Sudah dikasih nama bagus-bagus, ganti nama Pablo Escobar, pengedar narkoba. Ya, yang baik gitu loh. Bapak mamamu sudah kasih nama baik, kamu ganti lagi. Kalau mau diganti silahkan, ya. Silahkan, kamu punya nama pena seperti aku Gus Beti. Kalau kami dulu bilang nama pena, ya. Ini Pablo Escobar, kamu memangnya keponakannya Pablo Escobar. Pablo Escobar itu kan orang mana dia? Orang Amerika Selatan sana. Kenal sama Pablo aja enggak kok kamu pakai nama Pablo. Kamu goblok kamu itu. Orang yang berjuang untuk kejayaan orang lain itu orang bodoh. Kalau gini yang terkenal siapa? Pablo Escobar, bukan dia. Kan goblok dia. Kok pakai namanya orang? Namamu sendiri yang dikasih orang tuamu lebih bagus kok. Jadi rasio itu dipakai supaya otaknya kerja, ya. Apakah patung ular yang ditinggikan Musa di padang pasir sama dengan tipologi Kristus ditinggikan di kayu salib? Ya itu kan sedang aku bilang kemarin. Masalahnya di situ. Makanya kan aku berkali-kali bilang, ada baiknya teman-teman Kristen itu juga diskusi dengan teman-teman Yahudi. Kalau kita lihat perjanjian lama, kagak ada hubungannya antara patung ular yang dipegang Musa dengan Yesus tersalib di kayu salib, itu tidak ada hubungannya. Kemudian dicocokologi, ya, tidak ada hubungan. Tanya sama orang Yahudi sana. Orang Yesus sudah bilang kok, ya, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jelas. Jadi Yesus itu ya Yahudi cikal bakalnya. Nggak ada ceritanya Yesus mengenalkan Roh Kudus lah, terus Tritunggal lah, Duinatur lah, nggak ada. Itu filsafat yang masuk. Video gitu banyak yang dipotong-potong, setidaknya ada 2 sama kafir-kafir itu, dan diupload dan diubah judulnya
Gus terbongkar, Gus Beti mengajak orang menjadi Kristen. Sudah ada 2 video seperti itu. Makanya kalian hati-hati kalau lihat video itu. Aku ada satu video lain kemarin mau tak unggah, itu kajian tahun berapa ya ketika aku diundang ngisi kajian Ba'da Subuh itu. Aku pikir lagi, ini kalau aku unggah dan nanti dipotong, ini lebih bahaya. Karena jelas-jelas aku mengajak orang dan aku mengklaim Islam itu Kristen sejati. Nah ini kan kalau nggak dideskripsikan, orang jadi bingung bahwa gimana ya Islam kok Kristen sejati? Iya, Islam itu Kristen sejati justru. Ya, oke. Hutang tentang Majusi dan juga tentang Yesus terkutuk di kayu salib. Aku belum bisa penuhi ya tentang Majusinya itu ya. Tentang Yesus terkutuk di kayu salib kok ingatku kamu nggak request itu, kamu tentang Majusi ingatku. Oke. Oke ya, aku sudah baca, saranku pakai kamu nama yang bagus. Ya. Nama orang tua kasih untuk kamu itu sudah bagus. Jadi nggak usah banyak macam seperti. Aku nggak suka yang kita ini orang Indonesia bangga dengan keindonesiaan kita. Kita bangsa Indonesia. Kok kamu pakai nama orang Amerika Latin itu? Tololmu itu kok dibuang lah. Setelah ngaji di sini tololnya dibuang. Silakan kamu pakai nama pena, silakan. Tapi yang bagus dan itu yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa gitu. Ya, yang gini ini enggak suka. Dulu itu Bung Karno itu melarang, cuman kan sekarang sudah rusak lagi. Kenapa dulu plaza-plaza itu dulu namanya Sarinah. Nggak seperti sekarang plaza-plaza yang namanya di sini aja Batos itu singkatan apa boleh? Batos itu singkatan apa? Nek Matos. Terus MOG. Nah, lihat itu. Ma Olympic Garden dan tetek bengek. Dulu Bung Karno enggak mau. Semua yang berbau barat tuh harus di Indonesia kan. Maka dulu itu sebelum ada seperti sekarang tuh dikasihlah nama toko, aku bilangnya apa ya? Plaza gitulah ya. Namanya apa? Sarinah. Siapa Sarinah itu? Itu Bibi Emban yang mengasuh Soekarno kecil. Meng-Indonesia, kita bangga sebagai bangsa. Cuman sekarang rusak lagi. Namanya kan nama-nama barat semua itu. Sama seperti si goblok ini, nama kok Pablo Escobar. Aku bilang goblok itu untuk men-stressing kamu supaya kamu sadar dari kegoblokanmu. Bukan aku menghina, menghujat kamu, enggak ya. Jangan salah paham. Supaya kamu tidak goblok, ganti namamu. Terserah siapa, tapi jangan yang seperti ini. Kalau kamu pakai nama orang tuamu sudah bagus kok, kasih Muhammad. Muhammad siapa dulu namamu? Ya. Di sini ngaji nggak bisa baper-baperan ya. Kalau aku ngomong belak-belakan baper ya sudah nggak usah ngaji di sini, cari tempat lain. Oke, berikutnya Agitya Karis. Assalamualaikum. Ya, ikut nyimak Gus. Salam dari Lebak Bulus Jakarta. Salam Isra, Islam rasional. Ini kan ini ya. Junior ya. Selamat datang dah, semoga kerajaan di sini. Banyak-banyak ngobrol sama seniormu di sini ya. Mau tanya, dalam Islam hadis Rasul juga ada tentang patung. Seluruh pematung akan masuk neraka. Ditiupkanlah nyawa pada satu patung, pengertian suatu patung seperti yang pernah dibuatnya. Lalu patung itu menyiksanya di neraka jahanam. Jika engkau memang harus membuat patung, buatlah patung pohon dan benda yang tidak bernyawa. Apakah sama dengan Yesaya 44 dalam larangannya? Orang tua dahulu kala pernah melarang ada patung dalam rumah dan lukisan makhluk hidup karena akan ditumpangi jin atau setan. Kamu sudah tahu nggak apa bedanya jin, setan, iblis? Kalau belum lihat videonya dulu ya.
Oke, aku jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, tentang patung, hadisnya seperti ini. Ya sudah, hadis itu kamu terima atau kamu tolak. Itu aja. Kalau kamu terima ya kamu pakai, kalau kamu tolak ya nggak usah dipakai. Atau kamu terima dengan pemahaman yang beda. Aku punya teman dulu Arab, temanku Arab itu, dia jago lukis. Jago lukis dia. Lukis. Tapi setelah dia bergabung dengan kelompok S gitu aja lah ya. Kelompok S itu kan paling seneng bahas yang begini-begini. Ya. Ya. Teman kita yang dari Balikpapan itu kan dari kelompok S juga itu. Akhirnya dia sekarang tidak mau lagi melukis. Gitu ya. Itu terserah saja, itu pilihan kan. Cuman kalau aku begini, ya, kamu kan tanya sama aku, maka aku jawab, dan jawabanku itu bisa saja subjektif, artinya menurut aku tidak objektif. Begini, aku tidak suka patung sih ya, jadi aku tidak punya patung. Kalau suka mungkin aku ya simpen patung. Kalau suka, masalahnya aku tidak suka. Yang aku suka itu seni, lukis. Lukisan itu aku suka. Makanya aku kan pernah bilang, ingat-ingat, dengarkan baik-baik. Tasbih ya benata takdir nanehi banke. Itu kata-kata bijak dari negerinya Sahrul Khan dari India sana. Ya, yang diajarkan oleh almarhum Pak Rafiq, sahabat diskusiku yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Karena aku sudah bilang, aku justru banyak berteman dengan orang-orang yang sepuh yang pantas jadi bapakku. Ya. Apa artinya? Taswir ya benata takdirna nehibanke. Lukisan itu seindah apapun bisa dibuat, bisa. Cari aja pelukis yang jago bisa. Tapi takdir tidak bisa dilukis. Itu kata-kata dalam loh. Kalau otakmu cerdas memahaminya. Taswir ya benata takdir nanehi banke. Lukisan seindah apapun bisa dilihat. Lukisan seindah apapun bisa dibikin. Tapi takdir tidak. Itu pengakuan bagaimana Allah itu punya otoritas yang tinggi. Takdir itu otoritasnya Allah. Ya, aku patung tidak suka, maka aku tidak punya. Kenapa aku tidak punya patung? Aku tidak suka saja. Lukisan aku suka, cuman aku tidak punya duit. Lukisan itu mahal, itu paling ada lukisan tuh kapal layar itu ya. Aku dulu pernah mengkoleksi dan didol. Dol itu jual bahasa Jawa, koleksi didol. Kalau orang kaya dikoleksi, disimpan, itu orang kaya. Dan itu pun bukan aku yang kulaan, bukan aku yang beli. Teman yang punya modal beli. Aku suruh menjualkan lukisannya gitu loh. Terus sisa satu itu nggak diambil, lukisan kapal layar. Aku kalau lukisan suka. Gitu. Nah, sekarang masalahnya masalah patung dan masalah lukisan gitu ya. Aku melihatnya dari dua sudut. Apakah ya mungkin orang serasionalitas aku itu akan nyembah patung? Apakah mungkin orang serasionalitas aku itu akan menyembah lukisan? Kan tidak mungkin. Gitu loh, tidak mungkin. Aku bukan level seperti di bawah ini. Ya. Orang tua dulu kala pernah melarang ada patung dalam rumah dan lukisan makhluk hidup karena akan ditumpangi jin dan setan. Yang diurusi kok jin dan setan yang ada di dalam patung. Setan yang ada di dalam hatinya itu loh diurusi. Ngapain ngurusi setan, katanya di dalam patung ada setan. Mau setan kayak mau iblis kayak nggak ada urusan. Yang diurusi itu setan dan iblis yang ada di dalam hatinya itu loh. Karena aku sudah bilang ketika ada itu istrinya bosku ya, ketua dakwahku Dr. Suryadi ya.
Aku mau dikasih duit, disuruh menghilangkan tato, kan ada jasa penghilang tato, nggak tahu berapa duit dulu. Terus aku bilang, ya aku mau saja sih menghilangkan tato. Cuman bukan tato yang ini. Ini apa sih? Oh, tato seperti ini aja kok. Aku ingin menghilangkan bagaimana tato yang ada di dalam hatiku. Ada nggak yang bisa? Kalau bisa aku bayar. Supaya hatiku bersih. Kalau tato-tato gini kan cuman seni. Apa masalahnya? Gitu loh. Masalah fikih, nanti air wudhunya nggak bisa tembus. Itu panjang lagi bos ceritanya. Jadi aku bukan dalam level itu. Ya aku bukan tidak menghargai ustadz yang bilang di dalam patung Yesus itu ada jin kafir. Ya itu silakan saja. Dan aku tidak dalam mengomentari itu. Tapi aku levelku bukan seperti itu. Levelku itu justru kita harusnya sibuk mengurusi jin kafir, setan, tetek, bengek yang ada di dalam hati kita ini loh, supaya kita bisa menjadi bersih. Itu, ya. Jadi saking aku nggak senang aja patung. Kalau aku senang aku bikin. Senang aku lukisan, cuman aku nggak punya duit. Karena lukisan itu mahal. Kalau lukisan kelas Coro untuk apa tak gantung di dinding rumahku. Gitu loh ya. Dan aku orang yang cukup mempunyai rasionalitas yang di atas rata-rata. Tidak mungkin aku akan nyembah lukisan, tidak mungkin aku nyembah patung. Bahkan yang mungkin itu patung itu tak suruh nyembah aku, atau lukisan itu tak suruh nyembah aku. Itu baru rasional, meskipun itu salah sebetulnya. Tapi itu masih mending gitu loh. Yang nggak rasional itu ketika yang membuat itu menyembah yang dibuat, itu yang nggak rasional. Seharusnya kalau dia bikin patung, jangan dia menyembah patung yang dia buat, patungnya itu disuruh nyembah dia, itu yang rasional. Makanya nanti kalau kamu baca tentang patung-patung dalam Al-Quran, tentang hadis, hati-hati, lihat duduk permasalahannya seperti apa. Ya, tidak mungkin kita nyembah patung, otaknya masih waras kok patung disembah. Tapi patung dalam wujud lain, hati-hati. Jabatan, harta, ya, itu bisa menjadi patung-patung yang memalingkan kita. Jadi nggak seperti ini, ya. Yesaya 44 kemarin sudah aku diskusikan. Oke. Kemudian Sanggipari menyimak di sore hari yang dingin dan mendung. Oke, terima kasih. Irfan Al-Akbar, patung memang sejak dahulu terlarang dalam agama Abrahamik, ya. Menyimak sambil menata rumah Malang. Oke, terima kasih. Seperti yang aku bilang tadi, tolong dipahami patung dalam perspektif seperti apa, ya. Oke. Berikut Bapak kita Ikhwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tangerang ikut ngaji Guru CM. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Bapak yang ada di Tangerang. Kemudian penghubung Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda nyimak pada zuhur dan Jum'ah yang sudah ditetapkan waktu keduanya. Alhamdulillah. Semoga kamu paham, ya. Kemarin aku lupa mau mengingatkan. Biasanya kalau Jum'ah aku mengingatkan, ya. Lupa. Setelah selesai shot baru aku ingat, hari ini kan Jumat gitu ya. Kang Edi Margono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Jogja ini, ya. Jumat Wage, Alhamdulillah Pekalongan masih nyimak, ya. Terima kasih. Arif Muksinin Tuban hadir Goske, terima kasih. Ini sulit namanya ini juga tololnya minta ampun, nama kok sulit-sulit. F1 CZ Aero. Pak Subandi makin terlihat cantik saat berkerudung. Sayang masih terlihat rambutnya tidak syar'i. Kerudung kok terlihat cantik? Gimana ini maksudnya? Berarti Kanjeng Nabi Musa itu cantik. Kanjeng Nabi Isa itu cantik. Kanjeng Nabi Muhammad itu cantik. Inilah kalau kita tidak pernah belajar budaya, itu perlu kita belajar budaya. Nanti di budaya itu kalau tidak paham, itu terjadi benturan budaya dan agama, budaya dan budaya.
Kan aku sudah bilang bagaimana almarhum Profesor Dr. Ajumani Ashar itu ketika dia ke Mesir ditegur sama orang Mesir. Katanya dia pakai baju menyerupai wanita. Karena dia tidak tahu budaya kita. Budaya kita batik itu bukan simbol wanita dan itu bukan pakaian wanita. Dipahami sama orang Mesir itu pakaian wanita, maka diingatkan jangan pakai baju menyerupai wanita. Karena orang Mesir tidak paham, dia main hantam kromo saja. Makanya ketika membaca hadis itu hati-hati. Ketika hadis-hadis itu bersinggungan dengan antropologi, kebudayaan, Pak. Karena kita ini selain makhluk agama, kita ini makhluk budaya. Sama seperti ini, ya. Kerudung. Kalau orang Arab bilang apa? Kafie. Ya. Dia enggak paham. Aku itu berkerudung itu karena apa? Dingin. Pertama karena dingin. Yang kedua, aku kalau sholat sekarang nggak pakai kopiah, nggak pakai peci. Sebetulnya aku senang pakai peci. Karena rambutku sudah panjang. Kalau aku pakai peci, kalau aku ruku mulai dah dia. Aku sujud terlepas dia. Karena rambutku, maka aku pakai seperti itu. Aku ikat. Sebetulnya kan tidak begitu. Dia harus dibentuk seperti Jawa, seperti belangkon. Cuman itu makan waktu. Sudah praktisnya aku taruh gini aja, aku ikat. Jadi sholatku enak. Nah, kalau kemarin itu karena dingin. Karena dingin habis sholat subuh ya sudah dipakai aja, nggak usah dicopot. Gitu masalahnya. Ya. Dan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu pernah dilukis pakai kerudung, kan ada pakai kerudung gitu. Nah, cerita khusus tentang Nabi Musa begini dia. Jadi dia pakai kerudung terus begini. Itu aku dapat cerita karena dia ketika mau ketemu, ya, dia kan diundang sama Allah untuk menerima dasatita 10 perintah Tuhan. Itu dia silau, maka diginikan. Mana deh kerudungnya Bapak? Ambil. Ini supaya kamu nggak goblok, supaya kamu ngerti mana budaya, mana agama. Nah, seperti ada di situ. Di sana coba. Di sana. Seperti ini namanya apa ya namanya? Udeng gitu. Nah, ini. Jadi gini. Nabi Musa itu gini. Karena silau dia gini. Ya. Kanjeng Nabi Isa juga Yesus ada yang dilukiskan pakai begini. Gini. Ya kalau di sana panas mungkin karena panas, kalau aku karena dingin gitu. Juga karena sholat tadi. Nah, ini kalau nggak dipahami budaya nggak ketemu. Sama seperti kalau kita bilang pakaian-pakaian orang-orang kadrun sana, baik Israel maupun Arab kan ya, yang laki pakaiannya kan seperti itu, yang dikenal di sini terus apa namanya baju yang terusan itu, jubah itu apa? Gamis itu. Kalau kita lihat apa? Kalau dalam tinjauan budaya kita itu pakaiannya mak-mak itu, long dress, kan begitu. Itu harus dipahami secara bijak, ya, supaya kamu nggak gini lagi komennya. Ya, ini karena kamu goblok aja nggak ngerti budaya. Oke, terima kasih. Nggak tahu namamu siapa ini, V1 apa ini. Ya, jadi gitu ya. Berikutnya Hari Sunandar, terima kasih. Berikutnya Norman Padilla ya. Ini dari Balik. Ini aku dikasih teman dari Balikpapan ini. Nih. Ketika aku ada acara kajian, diundang isi kajian di Bandung. Apakah ini yang ngasih Norman Padilla atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas ini dari teman dari Balikpapan yang ngasih. Nggak tahu nih kayunya bagus, kayu apa. Ya. Jadi waktu Arimatea ada acara kajian di Bandung, di sana kita ketemu ngisi di Bandung, nah ini dikasih. Ini Norman Padilla kan dari Balikpapan. Apa katanya? Balikpapan hadirin nyimak. Kan udah jelas masih ngeyel, tertulis nggak boleh buat patung, tetapi juga dibuat. Harusnya dengan alasan apapun tunduk terhadap teks. Gus, mohon pendapatnya, kalau konsili lagi bisa akur nggak ya? Seorang iso. Nggak bisa.
konsili misalkan di Jakarta, ketemukan antara Kristen yang Tritunggal dengan Kristen Tauhid, sampai mampus tuh nggak bisa rukun, nggak mau, nggak mau. Jadi jangan kamu harap kalau ada konsili itu bisa ketemu terus mereka menyembah pada satu sembahan yang sama, nggak bisa. Yang Tritunggal jadi Tauhid juga nggak mau, yang Tauhid lebih-lebih lagi nggak mau. Mereka nggak mau menyembah Yesus. Yang Tauhid itu menyembah kepada YHWH. Nggak mau. Ya. Nah, dari situ kamu bisa bayangkan. Dalam 2000 tahun loh ya. Sudah lebih 22 tahun. Konsep teosnya aja nggak jelas. Konsep teos itu yang paling mendasar. Nggak jelas. Terus bagaimana yang lainnya? Makanya tentang rambutnya gondrong atau pendek rambutnya Yesus itu aja mereka nggak selesai kok. Tangannya disalib, bentuknya tertutup atau terlentang begini juga tidak selesai. Karena aku sudah ingatkan, kalau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka tidak akan pernah setia terhadap perkara-perkara besar. Itu bukan omonganku, aku hanya menyampaikan kembali, itu omongannya Yesus. Jadi seandainya konsili lagi, nggak bakal ketemu. Biar nanti natural saja yang menyelesaikan. Apa? Akhirnya orang itu menuntut agama itu yang sejalan dengan rasional. Apakah Tritunggal yang akan bertahan atau Kristen Tauhid? Lihat, biar waktu aja yang menyelesaikan. Ya. Oke. Kan nanti waktu kan otak akan menseleksi. Ini yang masuk logis ini yang Tritunggal atau yang Allahnya tunggal. Gitu. Ya. Oke. Embus 99 hadir. Oke, terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir Gus pertama. Terima kasih. The Fish. Ben Hur. Panjang kali kau tulis. Menyimak malam hari JM. Sempatmu malam ya. Masyarakat Indonesia beberapa waktu lalu secara khusus mempermasalahkan, bahkan ada semacam demo kecil untuk menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia karena termasuk peserta Piala Dunia U20 2023. Saya tahu ini hanya masalah sepele, tapi mau tidak mau telah menyeret dua unsur yang sangat erat dengan negara kita, yaitu dari segi politis dan ideologis. Secara politis, dengan mengizinkan timnas Israel masuk dan bermain di Indonesia, maka pemerintah sekarang akan dibanding-bandingkan dengan Presiden Soekarno yang rela Indonesia nggak lolos Piala Dunia, yang penting nggak tanding lawan Israel. Secara teologis akan dibanding-bandingkan dengan Qatar yang juga memblacklist nama Israel. Stressing point pertanyaan saya adalah mengenai tanggapan JM menyoal kedatangan timnas Israelnya, bukan sepak bolanya. Haruskah memaksa Indonesia menggugat Israel supaya diganti negara lain seperti negara Rusia yang diganti karena isu politik di Ukraina, agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau kegaduhan sebagian besar umat Islam di negara kita yang sangat membenci Zionis? Terima kasih. Maka tanggapanku yang pertama, masalah ini runyam karena sudah berbau politik. Berbau politik. Kita, baik Islam, baik Kristen, itu banyak yang salah menilai kegaduhan yang ada di Palestina sampai sekarang. Jadi terbelah. Islam mendukung apa gue, sing Islam gue. Nanti Kristen mendukung sing Israel. Kalau jatuh korban yang Kristen, Islam senang. Kalau jatuh korban yang Islam, Kristennya ganti yang senang. Itu karena kegoblokannya. Ini ceritanya panjang. Jadi Israel itu bukan masalah agama. Israel itu rebutan tempat. Ketika Israel itu dihukumlah gampangnya oleh Allah, dia akan menjadi diaspora. Diaspora itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu kosong, ditempatilah oleh saudaranya yang Arab ini. Setelah tahun 48 balik lagi. Loh, ini kan tempat kami loh. Tempatmu gimana, orang kosong tak tempati? Rebutan. Itu bukan masalah agama, itu masalah tempat. Cuman kita salah menganunya.
menjelaskannya. Dan yang menjelaskan seperti ini pun jarang, sehingga orang tahu duduk permasalahannya. Kan aku sudah bilang kemarin, ketika temanku itu masuk ke Israel sana, dia lihat bahwa ada orang Israel duduk ngopi bareng sama orang Palestina. Dia bilang, loh kenapa kalian duduk bareng ngopi bareng di sana perang? Jawabnya apa? Itu politik. Biar. Jadi Israel juga harus dibedakan, mana Israel politik, mana yang politis, mana yang Israel yang teologis. Israel politik Zionis itu dimulai tahun 1948. Kita memahaminya secara gradual dan salah. Itu loh, ya. Ini panjang ceritanya. Itu sekilas saja. Terus kalau aku bagaimana? Ya, ingat Bung Karno itu seorang politisi. Politisi itu tidak ada musuh abadi, lawan abadi, nggak ada. Yang ada kepentingan abadi. Kamu tahu nggak? Keputusan Bung Karno untuk tidak mau melawan timnas Israel, ya, itu keputusan yang diambil dalam kerangka berpikir politik. Politiknya gimana? Bisa jadi itu yang paling menguntungkan politiknya. Karena apa? Ingat, negara-negara Arab sana, makanya jangan cangkemku kadang-kadang kodran kadrun tapi nggak tahu duduk permasalahannya. Justru negara-negara gurun sana itulah yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Makanya kan aku bilang, kalau kalian belum siap diskusi dalam teologis, jangan diskusi dah, akhirnya rusak. Orang-orang menjuluki Islam kadrun. Dia sendiri nggak tahu bahwa Israel itu ya kadrun. Yang pertama. Yang kedua, dia juga nggak tahu bahwa negara-negara kadrun sana itulah yang pertama kali memberikan selamat atas Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Lah keputusan itu boleh jadi karena Bung Karno nggak mau melukai hati Palestina. Politik itu lihat ruang dan waktunya, dia bisa berubah-ubah. Mana yang lebih menguntungkan? Nggak bisa terus itu menjadi patokan, harus begini. Tidak. Ya, seperti tadi aku bilang, kalau kamu tidak siap diskusi tentang agama, teologis, jangan. Nanti kamu jadi babi. Kemana-mana nyeruduk saja nggak tahu urusannya. Makanya kita seharusnya sebagai bangsa Indonesia berterima kasih sama kadrun-kadrun itu. Karena pengakuan itu perlu, begitu diproklamasikan mereka mengakui. Ya. Loh, jadi sebetulnya kalau aku sih ya harus dipisahkan yang Zionis sama yang teologis. Zionis itu yang politis. Nggak bisa dipukul rata. Ya. Kalau kita menutup komunikasi, kita nggak bisa ngomongin dia. Aku menutup komunikasi dengan kamu, aku nggak bisa ngomongin kamu. Tapi kalau aku menjalin komunikasi, tolong jangan gitulah, kasihan hidup yang enak, saling menghormati, kan bisa, karena komunikasinya jalan. Tapi kalau komunikasi ditutup, bagaimana aku mau ngomongin kamu? Aku kira itu jawabanku ya. Kalau belum jelas juga ya coba kamu mencari. Dari sekian jawaban yang aku berikan tuh kamu cari sebetulnya gimana. Kainku adem ya di sana, ya adem. Kang Hermas Edison, Kalteng hadir nyimak Gus, sangat menarik, Islam disebut nyembah batu. Aku jujur belum dapat jawaban yang secara rasional, masih tahap mencari penjelasannya. Banyak tempat aku bertanya tapi jawaban tidak memuaskan. Nah, aku jelaskan di sini ya. Kajian ini dengan akhirnya aku menentukan tajuk orang Islam menyembah batu. Belajarlah kepada Daniel itu dalam rangka aku mengapresiasi saudara kita Hermas Edison. Karena kan dia sudah memaparkan background kekeluargaannya seperti itu. Ya. Dan teman-teman harus maklum kenapa aku mengutamakan teman-teman yang saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang keluarganya masih bercampur, untuk menguatkan mereka. Maka dengan mempertimbangkan apa yang ditulis secara jujur ya, bahwa
Aku jujur belum dapat jawaban secara rasional ya tentang orang Islam menyembah batu. Dalam rangka itulah aku harus mengeprasi itu. Maka tajuknya seperti yang aku bilang tadi. Ya, oke. Terima kasih Kang Mas. Berikutnya Neham Nganjuk dapat perak. Oke. Teguh Irfanuddin. Teguh, kamu ngutip Al-Baqarah 144, Teguh. Kamu sudah tahu maksudnya ini. Teguh, coba Al-Baqarah 144. Ini nggak tahu, ini nggak. Ini udah berapa jam, Le? Sudah 55. Aku bilang setengah jam kamu kasih tahu. Oh ya sudah. Berarti ini 2 season ya. Aku baca komen aja nggak selesai. Sudah 55. Tapi kan komen-komen itu juga ada ilmu yang bisa kalian ambil. Bukan cerita kosong ya. Termasuk ini. Aku ingatkan untuk saudara kita Teguh Irfan Al-Akbar, dia mengutip Al-Baqarah 144. Pertanyaannya, kamu sudah paham itu enggak? Itu dimulai dari 142. Tajuknya, perikopnya sudah ditulis sama depak sekitar pemindahan kiblat. Nih. Lihat ini ya, Al-Qur'anku, Alkitabku pasti aku coret-coret. Di bawahnya itu ada warna merah. Itu buktinya aku benar-benar belajar. Belajar Al-Quran, belajar Bible. Ya. Ini tajuknya sekitar pemindahan kiblat. Kalau aku tidak salah menduga, kalau salah ya tolong ya dibenarkan. Teguh ini masih memakai penafsiran yang publik, yang mainstream, ya, yang publik. Jadi kiblat yang publik yang dia pahami. Aku nggak salah pernah singgung juga masalah ini ya. Itu yang dipahami oleh Teguh Irfan. Karena kita memang sedang berbicara itu ya. Orang Islam menyembah batu, itu kan itu hubungannya dengan kiblat, ya. Tapi begini Teguh ya, supaya kamu punya referensi. Ada pemahaman lain. Pemindahan kiblat iya, tapi kiblat apa? Publik memahaminya itu kiblat sholat. Yang kita berkiblat ke Masjidil Aqsa sana, lalu berpindah ke Masjidil Haram. Pemahaman secara mainstream seperti itu. Dan sepertinya kamu termasuk di dalamnya. Nah, sekarang aku tidak nyalahkan itu, tidak, tapi aku memberikan tambahan informasi yang nanti terserah kamu mau pilih yang mana atau kamu pakai dua-duanya. Ada kami menafsirkan sama teman-teman tidak sekedar itu. Ini kiblat pemikiran. Orang kan hidup berdasarkan pemikirannya. Apa yang dia pikirkan dia itu yang dia aktualisasikan dalam kehidupannya. Jadi ini bukan kiblat sholat. Gitu loh. Seperti sihir. Banyak orang tadi pagi aku subuh mengingatkan temanku. Sihirku itu jangan kamu pahami literal tongkat jadi ular, itu kan anak kecil lah. Sihir itu pandangan, merubah pandangan kita. Dan kita harus hidup pandangan kita itu sesuai dengan hukum Allah. Nah, bajingan-bajingan itu merubah pandangan kita. Itu namanya sihir begitu. Bukan sekedar tongkat jadi ular. Itu kan dongeng. Sama seperti ini. Merubah kiblat. Iya betul. Tapi kiblat apa dulu? Publik memahaminya kiblat sholat. Padahal tidak sesederhana itu. Ini kiblat pemikiran. Artinya itu kiblat pemikiranmu itu harus berdasarkan hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis. Gitu loh. Makanya surat walantar doang kal Yahdu walan Nasoro itu, apakah kita itu mau dijadikan Yahudi atau Nasrani begitu? Enggak. Itu pertarungannya itu panjang dan itu masuk ke dalam pertarungan kehidupan. Artinya apa? Lu biar saja lu tetap Islam, tapi kerangka berpikir lu itu sudah tidak Islam. Islam sebatas KTP, sebatas formalitas. Agamanya apa? Islam. Tapi kerangka berpikir otaknya sudah tidak Islam. Ini yang namanya gospel fikir, perang pemikiran. Ya.
Jadi kalau misalkan itu dijelaskan, pemindahan kiblat, iya kiblat apa? Jangan sampai kamu Islam tapi kiblat pemikiranmu itu udah walantar doangkal Yahudi walan Nasoro itu. Ya, terlalu simplistik. Itu aku ingatkan. Ya, nanti bisa jadi perbandingan. Yep, makmun, Islam is the best. Aku kira itu ya. Aku kira itu, dan gimana ini? Waktunya sudah 1 jam. Momennya banyak sekali yang masuk. Aku kasih introduction aja ya. Besok kita masuk yang seri kedua. Jadi begini. Banyak ya teman-teman di luar Islam, artinya kafir, itu mengatakan orang Islam itu menyembah batu gitu. Ya, menyembah batu. Ya seperti itu kan. Menyembah batu. Terus gimana cara kita menjelaskannya gitu. Nah, aku akan menjelaskan itu dengan cara, ayo kita belajar kepada Daniel. Daniel itu bukan Daniel yang sedang viral itu. Kebetulan aja namanya sama. Dan dia sepertinya mengambil nama ini. Dari Alkitab dia pakai nama. Terus nama dia Daniel ditambahi sama keluarganya. Daniel apa gitu. Nah, Daniel yang di sini itu bukan Daniel itu. Ya. Daniel di sini adalah Daniel Alkitab. Nih, ada kitab namanya Kitab Daniel. Nih lihat. Ya, ini Kitab Daniel. Daniel ini yang aku maksud. Nanti, ini karena ini sudah 1 jam, aku jelaskan kepada kamu supaya kita ini belajar kepada Daniel. Bagaimana cara menyembah itu, bagaimana caranya? Supaya tidak kebelangsak. Terutama itu untuk mereka yang kafir-kafir yang menuduh bahwa orang Islam menyembah batu. Orang Islam itu tidak menyembah batu. Ya. Tuh ya. Cuman penjelasannya besok aku jelaskan ya. Berikutnya, aku sudah pernah unggah atau belum ya? Nanti kalau belum ya coba kita kaji. Itulah orang Jawa. Ya, orang Jawa itu ya begitu. Tapi Jawa itu mewakili semua suku-suku yang ada di negara kita. Ya, ya tidak jauh beda, cuman konteksnya ini Jawa dan itu awam. Orang awamnya begitu. Orang awam itu dia tidak mencontoh, tapi dia meniru. Beda mencontoh sama meniru. Aku puasa sunnah itu mencontoh. Makanya aku ngambil Selasa Wage, karena aku tahu duduk permasalahannya. Kalau meniru dia nggak tahu duduk permasalahannya. Kenapa Kanjeng Nabi itu puasa di hari Senin? Maka dia ikut-ikutan puasa hari Senin. Ya silakan saja. Nah, Jawa-Jawa ini itu dulu kan jadi kuli kontrak. Biasalah yang namanya penjajah itu bajingan itu. Belanda itu bajingan. Tapi kan bagaimana kita dengan santunnya, dengan kedewasaan kita tidak pernah menyangkut pautkan Belanda dengan agamanya. Seharusnya dunia begitu, tapi dunia sedang tidak adil. Kalau ada yang brengsek dan itu KTP-nya Islam, Islamnya mesti dibawa-bawa. Ini kata-kataku itu simple tapi ini penting loh. Kalau otakmu sanggup menangkap apa yang aku sampaikan, kalau enggak ya lewat aja. Jadi kita itu korban framing. Jadi kalau orang Islam melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang itu melanggar, mesti agamanya itu dibawa. Dalam rangka di framing, karena yang mau dihajar Islamnya. Padahal kan orang Islam, benar dia orang Islam.
Apakah dia selalu hidup dalam hukum Islam? Belum tentu juga. Dan kita sudah tahu bahwa Islam itu agama, dengan orang Islam itu orang yang memeluk agama itu. Belum tentu dia hidup dalam hukum agama itu. Artinya agama itu tidak bisa dilihat dari manusianya, tapi dari ajarannya yang termaktub di dalam kitab suci. Kalau melihat agama begitu, jangan lihat orangnya. Lah kalau kita jalan-jalan ke Amerika Latin sana yang paling banyak di penjara itu ya orang Katolik. Orang Protestan ketawa-ketawa. Kenapa bisa begitu? Ya karena di sana mayoritas Katolik. Terus apakah Katoliknya salah? Kan ya enggak. Kalau mau mengkritik salah benarnya Katolik, ya ke ajarannya bukan ke orangnya. Sederhananya kan begitu. Ya. Tapi ini kamu pahamilah, kemarin sudah aku jelaskan ya. Nah, sekarang kembali ke orang Jawa. Sudah Jawa, awam lagi, dijajah lagi. Tipologi itu tidak bisa mencontoh, bisanya meniru. Satu lagi yang jadi masalah, ya, orang Jawa itu selalu mengambil simpelnya saja. Mereka tidak suka hal yang bertele-tele, simpelnya aja gimana sudah wis. Gitu. Ya. Maka ketika Islam ini sudah mereka pahami, maka mereka menjadi Muslim. Artinya Jawa yang Islam. Orang Jawa memeluk agama Islam. Kan setelah dakwah sampai ya Jawa ini menjadi Muslim. Ya. Nah, mereka makanya pendekatan Sunan Kalijogo itu kan simpel, sederhana. Dan dia salah satu wali yang originalitas gennya itu gen Nusantara, bukan dari kadrun sana. Maka dia paling tahu karakter bangsanya. Khususnya Jawa, karena pada saat itu pusatnya Jawa kan. Nah, orang Jawa itu ngambil simpelnya saja. Bagaimana cara mengajari anaknya sholat? Le, nduk. Kalau le itu panggilan untuk laki-laki, kesayangan. Seperti itu manggil anakku itu le, itu panggilan kesayangan. Kalau untuk Ranti karena dia cewek, nduk. Nah, itu panggilan kesayangan. Kalau kami di Tanah Bata, ucok. Ucok itu panggilan kesayangan untuk anak laki-laki. Kalau butet itu panggilan kesayangan untuk anak perempuan. Jadi budaya kita itu kaya, gitu, ya. Orang-orang Jawa dulu, leluhurnya dulu itu, kalau ngajarin anaknya sholat tuh ngambil yang simpel. Le, nek sholat ngadep ngulon. Anakku, kalau kamu sholat, kamu sembahyang menghadap ke barat. Ya sudah, itu diterima begitu saja. Dan nggak mau tanya kenapa menghadap ke barat, nggak tahu dia. Yang penting simpel saja, sholat menghadap ke barat. Padahal ini kan harusnya dijelaskan. Seperti aku pernah bilang, aku kan nggak mau nyebut Timur Tengah. Negeri Kadrun itu Timur Tengah kalau dilihat dari Inggris. Lah ngapain kita ikut-ikut Inggris? Karena geografis kita di sini kita nyebutnya Barat Tengah. Paham ya? Ngapain kita ikut-ikut Inggris? Bangsa kita juga bangsa besar kok. Inggris mau bilang Timur Tengah karena geografis dia ada di baratnya. Kita bilang di sini nggak bisa kita bilang Timur Tengah. Harus kita bilang Barat Tengah karena kita ada timurnya. Gitu loh. Nah, dulu kenapa orang Jawa bilang ke anak-anaknya, le nek sholat madhep ngulon, le anakku yang ganteng kalau sholat menghadap ke barat. Karena posisi Ka'bah itu ada di negara Kadrun. Negara Kadrun itu posisinya kalau kita lihat geografis dari sini itu barat. Deskripsinya seperti itu. Tapi kan aku bilang, wong Jawa kui males yang ruwet-ruwet, ambil yang simpel, lakukan. Jadi kalau sholat itu madhep ngulon, karena nggak diajarkan sholat madhep Ka'bah, enggak. Sholat madhep ngulon. Tapi kenapa ngulon juga nggak ditanyakan? Ya kita ngadep ngulon karena Ka'bah itu ada di negeri Kadon. Negeri Kadon itu kita lihat dari sini ada di kulon, ada di barat. Oke, ya. Setelah itu kita tahu Belanda mengusungi orang-orang Jawa, kuli-kuli Jawa
Sebetulnya bukan Jawa saja ya, ada yang dari Ambon kalau nggak salah atau dari mana itu, tapi yang paling banyak yang diusung orang-orang Jawa ya, diusung ke negara jajahannya yang ada di Suriname. Dan di sana masih banyak orang-orang Jawa bisa bahasa Jawa, cuman Jawa yang ngoko, yang kasar. Karena bahasa Jawa itu bersetrata. Jadi lain, kita sama orang itu mau pakai jeglak, nguntal, mangan, madang, dahar, itu satu makna. Memasukkan makanan ke dalam mulut. Tapi beda-beda penggunaannya. Itu punya strata. Jeglak itu untuk ngomong sapa ke sapa. Mangan itu sapa ke sapa. Nanti dahar itu sapa ke sapa. Itu ada aturan mainnya. Ya. Feodalismenya banget. Gitu. Ya. Tapi ya itulah bentuk penghormatan ya bagus-bagus saja sih. Gitu. Orang-orang Jawa ini banyak yang dibawa ke Suriname. Mereka sudah beragama Islam. Sampai Suriname, aku belum pernah ke sana ya. Aku hanya dengar informasi, membaca, sudah lama itu aku baca. Sebelum ada YouTube, ada Tetek Bengek ini. Sekarang ada YouTube, ada apa, kamu bisa hunting informasinya lebih akurat. Orang-orang Islam yang Jawa ini, yang dibawa ke Belanda, ke Suriname sana sama Belanda, bikin masjid. Nah, karena nenek moyangnya, leluhurnya bilang, le nek sholat kui madep ngulon, le kalau sholat itu madep ke barat, berarah ke barat. Maka orang Suriname yang kan sudah berbaur sana, yang asalnya dari Jawa-Jawa yang kuli kontra ini, di sana bikin masjid madepnya yang ngulon ya ke barat. Padahal kalau dilihat dari geografis seharusnya mereka jangan menghadap ke barat. Menghadap ke barat itu kan kalau dilihat dari Nusantara kita. Suriname kan geografisnya kan sudah di Amerika Latin nggak salah ya. Sudah beda menghadapnya. Maka di sana ada, ini istimewa ini. Masjid dua kiblat. Yang satu tetap mempertahankan pesan dari leluhurnya bahwa sholat kui madhep ngulon. Sholat itu menghadap ke barat. Maka mereka nggak ada urusan. Dimanapun mereka tetap menghadap ke barat. Masjidnya menghadap ke barat. Tapi satunya yang telah sadar, yang kan orang tak makin lama makin cerdas, disesuaikan. Artinya dia mencontoh, tidak meniru. Yang menghadap ke barat itu meniru. Jadi di sana ada dua masjid yang kiblatnya itu nggak searah, gitu. Ya, nah, artinya apa? Di sini kita perlu tahu, ya, tentang arah. Ya, yang itulah nanti kita akan diskusikan di seri yang kedua dengan mempelajari kitab Nabi Daniel. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan apa yang kita harapkan tentang sebuah kebaikan ya. Aku ingatkan, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita berdoa untuk keberuntungan, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.